jadi bertiga Bu, nggak jadi berempat karena mbak risetnya nggak bisa ikutan. Iya, Karena kita besok kan gios persiapan ulang tahun. iya, ulang tahun. Iya. Gimana? Iya. Tapi nggak apa Bu, kalau lagi ambil gambar sambil gambar. Ini kan bergambar. Oh. Makanya saya agak minggir dan menjauh. Ibu dan mbaknya sekalian sehari-hari di rumah seperti apa sih? Darinya ke bapak. Iya, misalnya kalau pas di rumah, itu misalnya apakah nonton TV sama-sama, baca majalah atau baca koran, atau kesibukan ngeliatin anak-anak makan. Makan. Juga yang keduanya itu nanti saya meminta kan saya mau bikin dua paket liputan khusus. Nanti kue yang tadi itu mungkin sama mbaknya di wawancara, setelah itu ucapan. Oh iya. Iya, iya. Biar enak kan nanti makannya. Kita jadi enak nih, datang langsung makan. Ini yang kita yang profil dulu Bu ya, maksudnya untuk yang nanti liputan dulu ya. Iya. Sekaligus saya sekalian sebenarnya. Oke Bu ya, boleh audionya oke? Oke. Boleh cek Bu, 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3. Bagus. Oke ya, oke. Oke Bu, kita mulai ya. Sambil baca nih. Bu, setelah Bapak Antasari berada di AP, terus bagaimana Ibu mengisi hari-hari semenjak Bapak tidak ada lagi di rumah? Seperti dari awal Bapak masuk di Polda sampai hari ini, saya juga aktivitas saya biasa Mas, jadi mengikuti seperti sebelum ada kejadian. Jadi apapun yang menjadi masalah kami itu bisa kami maksudnya bisa saya artikan, bisa saya jalani secara bersamaan. Masuk bersama dengan? Bersamaan maksudnya kerja saya di luar dengan kejadian yang kasus dengan Bapak ini, saya bisalah membagi perasaan saya bagaimana maksudnya. Sebelum kita lanjutkan dulu, handphonenya Ibu juga, mohon maaf. Mungkin agak jauh, mungkin bisa dari kembangnya dulu. Oke, lanjut lagi Bu ya. Artinya semenjak Bapak berada di sana, di lapas, kan otomatis peran sebagai kepala rumah tangga kan Ibu Iya. yang ambil alih. Itu gimana? Apakah merasa beban atau beban berat atau tidak menjadi kepala keluarga sebentar, walaupun meskipun sementara? Dari dulu semua urusan keluarga itu saya Mas yang menangani. Jadi Bapak itu tahu beres. Jadi semua kegiatan, semua keperluan yang ada di rumah itu saya yang menangani. Terus dengan kejadian ini Bu, bagaimana pergaulan Ibu dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan lingkungan, dan dengan lainnya? Alhamdulillah, saya dengan masyarakat pada umumnya saya diterima, masih diterima, dan mereka juga kalau bertemu di mana saja saya masih entah saya kenal atau tidak, dia selalu memberi dukungan kepada saya. Itulah alhamdulillah sekali. Jadi pada memberi dukungan dan memberi support bahwa mereka semuanya pada tidak percaya dengan kejadian apa yang dialami oleh Bapak. Tapi maaf, kalau seseorang ketika masuk lapas itu kan ada konotasi yang Iya. yang negatif. Iya. Ada perasaan malu tidak Bu? Enggak. Tidak ada sama sekali. Kebetulan saya sudah mempersiapkan itu sejak Bapak sebelum masuk ke lapas. Suatu saat Bapak akan masuk ke lapas. Jadi sudah saya tata sedemikian rupa perasaan saya. Dan kebetulan waktu Bapak masuk ke lapas tuh banyak juga teman-teman yang ingin mengantar kami untuk sampai ke lapas, tapi karena keterbatasan tempat dan waktu tidak diperkenankan oleh kepala lapas. Dengan anak-anak sendiri Bu, apakah mereka ketika pertama kali mendengar Bapak akan masuk lapas, itu gimana Bu? Justru bapaknya yang mendapat dukungan dari anaknya. Oh gitu. Iya, nanti bisa. Nantilah itu nanti anak saya bisa ditanyakan sendiri. Iya. Artinya mereka Iya. secara moral memang Iya. siap untuk Siap, menerima iya. tekanan ini adanya. Iya. Terus
selain tadi itu apa sih yang paling bisa menguatkan perasaan Bapak untuk tetap semangat, tetap bisa menjalani ini, cobaan ini semua? Apa sih Bu, pesan apa sih yang Ibu sampaikan untuk Bapak? Ya, kita bertiga terutama anak-anak yang selalu menguatkan Bapak. Jadi anak-anak juga berpesan, apapun yang terjadi kita tetap anak-anak Papa, apapun yang sedang dijalani oleh Bapak, kita tidak akan meninggalkan Bapak. Jadi mereka juga dengan teman-temannya tidak ada perasaan malu ataupun merasa terkucilkan. Justru teman-teman anak-anak saya selalu datang juga ikut berkunjung ke Bapak. Kalau dari kejadian ini, hikmah apa yang bisa diambil dari Ibu? Hikmah saya yang bisa saya ambil itu, di sini saya bisa melihat di mana yang kawan, mana yang lawan. Mana yang kawan, mana yang lawan. Jadi saya bisa menilai dengan kejadian ini, hikmahnya itulah mana teman yang sejati dan mana yang teman yang bagaimana begitu dengan saya. Pesan moralnya Bu, apa Bu, yang mungkin Ibu bisa sampaikan untuk ke depan untuk siapapun, siapa aja, karena ini kan ditayangkan secara nasional. Pesan moralnya begini Mas ya, sesuatu itu kalau kita hadapi dengan kepala dingin, dengan hati tenang, kita mencerna, jangan terlalu egois untuk menuduh ataupun mengiyakan sesuatu kasus yang belum tentu kita itu memang dilakukan. Sebaiknya kita untuk menahan diri. Terus ada tanggapan bahwa tanda kutip Bapak ini kan salah satu tuduhannya adalah karena ada hubungan ketiga, yang sebutnya selingkuh lah. Tanggapan Ibu ketika ada tuduhan seperti itu untuk Bapak? Tuduhan perselingkuhan ini? Ya, tanggapannya seperti apa? Dari awal kejadian, sebelum Bapak mendapatkan itu, karena ini suatu rekayasa, dan kebetulan sampai detik ini rekayasa itu secara tidak disengaja bisa terungkap sedikit demi sedikit bahwa itu adalah suatu rekayasa, maka makinlah jelas bahwa Bapak tidak pernah melakukan perbuatan itu. Artinya Ibu ada dari kalimat rekayasa, dari awal kita udah menduga ini kasus rekayasa. Iya, betul. Boleh saya tahu di mana yang dimaksud dengan rekayasa itu? Apakah ada indikasi tertentu atau gimana? Dari yang saya lihat Bapak andai kata melakukan itu tidak seperti biasanya, Bapak itu mempunyai kelakuan yang seperti itu, tidak mungkin. Karena yang tahu sekali itu adalah saya. Tahu sekali bagaimana Bapak itu menghadapi wanita, baik itu teman atau teman yang maksudnya di mana, itu hanya saya yang tahu bahwa itu Bapak nggak mungkin. Selain yang Kedi tadi, ada juga katanya pernah terima teror atau telepon gelap yang isinya wawancara Bapak bahwa maaf Ibu, Bapak kesiangan karena semalam habis dengan saya. Itu benar nggak sih Bu? Iya, itu kalau nggak salah Mas sudah lama ya, sebelum Bapak masuk itu saya lagi belanja dari Giant. Habis itu karena saya supir sendiri waktu itu, jadi saya begitu mau masuk pintu ada motor 2 orang, dia bilang, tapi bajunya juga jelek-jelek amat juga enggak, tapi dia bilang, maaf Bu, tadi ada pesan tapi saya mau ke rumah, Ibu nggak ada apa Mas? Saya bilang, Bapak nggak bisa pulang terlalu cepat karena yang saya dengar Bapak, tapi Ibu jangan marah, katanya. Dia bilang, kenapa Mas? Saya bilang, karena Bapak ada main dengan wanita lain. Saya ketawa aja, wanita lain, saya bilang gitu. Dan kebetulan waktu itu terus saya lihat udah jam 3, terus saya telepon Bapak, ada di mana? Saya bilang,
di kantor katanya. Dia bilang, tadi saya barusan ada yang bilang bahwa nanti malam bapak nggak pulang cepat katanya karena ada perjanjian dengan wanita, kata bilang. Ya udah ditanggapi aja, diterima gitu aja bapak. Ya malah gitu, ya udahlah mungkin itu orang iseng, udah gitu aja bapak. Itu ketemu langsung, telepon? Dengan bapak? Enggak, waktu yang orang menyampaikan. Oh langsung, ya. Langsung. Iya. Terus juga ibu tahu kira-kira orang itu siapa? Nggak tahu, saya pikir kayak orang pegawai baju putih, tapi kayak seperti swasta ya kalau dilihat dari bukan pegawai negeri, kayak apa orang, tapi kok naik motor gitu aja saya. Saya masih ingat itu mukanya, kalau ketemu pun masih ingat. Iya. Laki-laki atau? Laki-laki, dua-dua ya. Terus juga ibu katanya pernah terima telepon teror, telepon juga. Iya. Bisa ceritakan Bu, teror seperti apa yang ibu terima? Macam-macam mas terornya, cuman ya udah lama juga ya, banyak mas teror tuh. Tunggu saatnya, suamimu sedang tidur dengan saya, macam-macam. Jadi saya anggap, akhirnya saya bicara dengan bapak, kok ini seperti nadanya ini, terus dikasih tahu, dan bapak inilah kerjaan KPK, mungkin banyak orang yang tidak nyaman sehingga ingin mengganggu ketentraman bapak, mungkin itu. Baik penelpon maupun orang yang ketemu langsung dengan ibu sama sekali memang tidak tahu. Tidak tahu, enggak tahu. Atau bahkan motif dari orang itu? Enggak tahu. Enggak tahu juga, iya. Tidak tahu Bu ya. Terus sebenarnya dari kejadian ini tersebut yang ibu tahu, apakah memang bapak sebelumnya pernah mengenal dengan yang bernama Rani? Iya, bapak bilang kenal karena itu Kedi dari grup kejaksaan memang, tapi itu maaf saya tidak bicara bahwa bapak siapa karena beliau sudah meninggal. Jadi rame-rame memang pakai Kedi dia, dan bersama teman-temannya, tidak khusus dia aja sendiri. Dan saya sering Kedinya, saya harus tanya, pakai Kedi siapa? Disebutlah nama Rani, bapak bilang. Artinya ibu pernah? Oh iya, iya. Secara fisik pernah berhadapan? Oh enggak. Karena saya enggak pernah ikut bapak golf, Bang. Dari rangkaian kejadian dan rentetan masalah yang terjadi sama bapak, Iya. baik dari awal sampai dengan sekarang, baik ibu terima teror dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kalau boleh meminta, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi maksudnya? Buat dari ke bapak, sebenarnya apa yang terjadi nih sama bapak? Ya mungkin. Ibu sudah menjalankan prosesnya. Oh iya. Dari awal, dari sebelum apa-apa sampai dengan sekarang di lapas, ibu kan pasti mengikuti semua rangkaian cerita itu. Iya. Sebenarnya dari hasil itu semua, ambil kesimpulannya. Kalau ibu bisa ambil kesimpulan, analisanya sedikit, sebenarnya apa yang terjadi? Ya mungkin banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kinerja bapak selama ini, mungkin dianggapnya mengganggu dengan kerja bapak kan, seperti waktu di KPK itu kan, siapa yang nggak tahu kerjaan bapak di KPK sedikit aja mas. Dulu saya ngurus KTP itu bisa bayar sekian, terus begitu bapak KPK itu nggak ada sama sekali mas pembayaran sedikit pun nggak ada. Jadi sesuai murni. Begitu juga dan dia tidak tahu siapa saya waktu itu. Ke imigrasi juga begitu, mengurus apapun tanpa pungut bayaran. Ibu kan tahu, artinya sebelum bapak menjabat sebagai ketua KPK, artinya ada konsekuensi yang tidak enak di belakangnya nanti. Ada nggak sih, maksudnya ibu menyampaikan pesan, Pak nanti begini loh, hati-hati atau gimana, saya nggak setuju atau apa? Sudah saya bilang sama bapak waktu itu, seminggu sebelum kejadian bapak itu saya diwawancara oleh majalah Kartini. Di situ dia menanyakan bagaimana andai kata kinerja bapak ini sangat berbahaya. Saya bilang bapak itu sudah wanti-wanti dengan saya, sejak bapak masuk KPK itu kamu harus siap ditinggal untuk pergi. Harus, itu sudah ada komit saya dengan bapak. Siap tidak?
ini kan meskipun secara vonis lumayan lama, Iya. artinya apa sih Ibu, kalau boleh saya tahu, apa sih yang membuat Ibu dan Mbak lainnya tetap kuat menilai ini, apa sih Bu? Spiritnya apa sih? Saya berpikir begini Mas, suatu saat kebenaran itu akan muncul, cepat atau lambat pasti akan muncul. Tetapi untuk kurun waktu Iya. Bapak yang sekarang ini kan nggak sebentar Bu ya? Iya, 8 tahun. betul. Meskipun belum Iya. berakhir PK dan lain-lain. Iya. Seperti Bapak sekarang menjalani di tahanan juga saya rasa dia juga biasa-biasa saja, tidak apa maksudnya dengan apa punya pikiran yang macam-macam juga tidak, dia banyak aktivitas di sana, jadi ya enjoy aja lah. Dan Bapak masih ada punya pikiran bahwa setitik harapan itu pasti ada katanya. Apa pesan Bapak sebelum Bapak masuk ke lapas? Apa pesannya sih Bu? Jaga anak-anak, tetap kerjakan apa yang kamu kerjakan seperti sebelumnya. Mungkin juga Bapak tidak bisa lagi seperti kadang-kadang saya juga koran ya, Bapak ini kan nggak bisa hidup tanpa koran. Nah jadi koran itu ibaratnya istri pertama dari sebelum saya, jadi Bapak mencari dulu koran. Baru itulah yang biasa Bapak lihat burung itu biasanya pagi baca koran, itu nggak ada lagi. Jadi aktivitas Bapak yang sehari-hari saya layani nggak ada gitu aja Mas. Ada rasa kangen Iyalah, gitu. iya pastilah rasa itu manusiawi sekali, pasti ada rasa kangen. Dan ketika Ibu membesuk, menjenguk Bapak di lapas, pesan yang paling sering Ibu sampaikan ke Bapak kayak Ibu? Pesan ya saya bilang jaga kesehatan aja Mas, karena Bapak ini makannya ini nggak bisa di apa namanya, suka makan apa aja, jadi nggak pilih mau makanan dari tahanan mau dari rumah dimakan aja. Jadi itulah saya takut badan makin gemuk aja Mas itu. Yang kalau kontrolnya itu kalau di rumah kan saya bisa kontrol, tapi kok di sana kan saya nggak bisa lihat. Oke, cukup Ibu. Tunggu 3, 2, 1. Boleh pesannya Bu, apa Bu yang Ibu mau sampaikan? Kadang-kadang Bapak itu semenjak Bapak di dalam itu banyak beredar kabar bahwa banyak yang mempergunakan nama Bapak untuk kepentingan pribadi. Ya misalnya untuk memeras seseorang atau mengaku untuk membantu Bapak, ternyata untuk dirinya sendiri. Ya, itu yang paling banyak didapat dari Bapak. Dan Bapak sendiri mendapat berita itu langsung dari orangnya. Dari sisi hukum, baik pengacara maupun Ibu sendiri, ada yang pernah melakukan counter dengan Enggak ada. tidak melakukan hal sama sekali? Enggak. Oke. Ada lagi Bu mau Udah. sampaikan? Udah. Oke Mbak, dari sama pertanyaannya, dari kejadian Bapak nih, apa yang menimpa Bapak, tuduhan apa yang menimpa Bapak sampai akhirnya Bapak berada di lapas, menurut Mbak apa sih kesimpulannya yang bisa dari kejadian ini? Kalau saya pribadi dari mulai awal itu sama sekali nggak percaya gitu. Dan Alasannya apa ini? alasannya karena saya tahu papa tuh kayak apa gitu. Saya kenal papa ya 24 tahun saya hidup, saya kenal papa A sampai Z saya tahu gitu. Jadi ya saya nggak percaya papa kayak gitu. Sebelum Bapak berada di lapas, sehari-hari biasanya pagi mungkin sebelum berangkat kerja atau apa, sore atau malam mungkin, apa sih biasanya aktivitas yang dilakukan sama Bapak? Paling sering nonton TV kalau kita lagi ngerjain PR gitu, kalau dulu atau ngerjain tugas tuh suka papa nimbrung ngeliat apa gitu. Terus ya paling papa sukanya tuh kalau jalan tuh makan kan, pasti suka makan ke sini ke sana ya.
keluarga biasa lah, sama seperti keluarga yang lain. Kangen nggak sih? Ya kangen banget. Kangen banget. Terus awal ketika pertama kali Bapak berada di sana, kan baru sebulan kemudian kan baru bisa ketemu. Iya. Gimana perasaannya pas ketemu lagi? Pasti sedih, itu manusiawi ya. Gitu. Ngelihat papa baru berapa bulan sebelumnya ketemu papa, 1 bulan sebelumnya ya papa masih nganter saya ke Australia itu, terus kembali lagi papa ditahan. Cuma ya sekali lagi sih saya nggak percaya gitu. Ya apa ya? Ya ini fitnah. Gitu. Kenapa bisa bilang fitnah? Ya seperti saya bilang tadi, itu bukan karakter ayah saya, nggak kayak gitu. Dia kalaupun orang yang amat sangat bisa menjaga emosi gitu, nggak dengan cara yang seperti ini. Ketika awal Bapak masuk, pasti banyak punya teman-teman dong. Iya. Reaksi teman-temannya seperti apa? Alhamdulillah sampai hari ini, jadi dari mulai disebut nama papa di TV gitu, jadi ada mulai dari SMS, telepon ataupun wall yang ada di internet gitu, semua teman-teman itu nggak ada yang percaya gitu, semua ngasih dukungan, ini sabar, terus ketika vonis 18 tahun, oh ini semua nggak adil, kamu harus kuat, kita semua dukung. Itu semua teman-teman kayak gitu, karena juga teman-teman itu tak kenal papa juga dari kecil gitu. Jadi semua juga tahu papa itu seperti apa gitu. Pernah nggak sih ketemu sama teman atau orang yang berbeda pikiran, yang berseberangan, yang mungkin pernah mengelontarkan kalimat apa atau kasar bilang ejekan gitu? Sebenarnya bukan ejekannya, cuma ya dia memiliki pandangan berbeda gitu. Ya itu sih sah-sah aja, namanya juga orang gitu. Cuma ya saya sih cuma menyampaikan dari sisi saya bahwa yang kita tahu kejadiannya begini. Ya Anda mau berpendapat lain itu terserah Anda. Pendapatnya apa sih yang dibilang? Ya bahwa mereka ya percayalah dengan apa yang dituduhkan kepada papa gitu. Seperti apa kalimat yang disampaikan? Misalkan ya ngapain sih kayak pantas hari itu dibela gitu, kalau udah salah aja gitu. Cuma ya saya bilang ya nggak bisa juga dilihat hanya separuh seperti itu, semua juga melihat dari jalannya persidangan dan sebagainya gitu, bahwa banyak sekali gitu kan fakta-fakta yang tidak berdasar gitu. Ada kekhawatiran dari Bapak bahwa ketika dia masuk di lapas, ada kekhawatiran untuk anak-anaknya seperti apa, takutnya nggak siap atau apa. Tapi ada pesan moral yang disampaikan dari anaknya, dari ceritanya, yang membuat Bapak menjadi semangat. Apa sih pesannya kepada Bapak waktu itu? Waktu itu ya jadi itu kejadiannya papa vonis banding gitu, bahwa papa tetap dihukum gitu. Saya sama kakak saya dari kantor langsung menuju ke papa, saya minta izin tolong bertemu sebentar dengan bapak gitu kan. Terus di situ kita bicara, bahwa saya bilang, Pak, jangan takut, kita lawan semua kezaliman ini, karena kita tahu papa benar, berani karena benar, takut karena salah, kita punya Allah, kita maju terus. Sekarang kalau dibalik, pesan itu kan pesan dari mbaknya untuk ke bapak, pesan yang bapak sampaikan ke mbak dan ke kakak? Ya kalau pesan papa sih jalani kehidupan seperti biasa, jangan sampai papa itu jadi menghalangi jalan gitu. Dan apa ya, jadi sedih. Ya pokoknya papa tetap percaya bahwa papa itu tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan gitu. Dari kejadian ini, hikmah yang bisa diambil apa kira-kira kamu tuh? Hikmah yang bisa diambil itu banyak, Mas. Jadi
papa pernah bilang berbuat baik belum tentu benar. Benar-benar memilih kawan. Tidak semua yang kita tahu bisa kita ungkapkan gitu. Jadi ya tetap bahwa pada akhirnya keluarga itu adalah tempat yang ya itu aja yang bisa kita percaya gitu loh. Hanya itu, dari situ kekuatan yang kita punya. Oh, udah dinyalain dulu, belum kan? Gimana? Nyalain aja ya? Nyalain aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu, nyalain aja. Besar amat tapi mas. Kenapa? Apinya kebesaran. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa lah. Kurang mancep dik. Coba bisa dilepas kok. Aja ya. Oke, audio dapat ya. Oke. 3, 2, 1 ya, rolling. Boleh bu, mungkin kita nyanyi dulu. Saya nggak boleh ikutan karena nggak boleh suara. Nyanyi. Oke. Iya, apa? Bapak nggak suka nyanyi. Oh, nggak suka ya? Dipelilin ucapan gitu Ucapan aja ya. Oh, iya. Iya, bapak sukanya gimana? Heeh. Mbak Dita sipit. Tadi dia. Ya. Udah. Oke. Oke, tunggu bentar ya. 3, 2, 1, oke, rolling. Oke, selamat ulang tahun buat papa dari mama, Mbak Dita, adek. Semoga papa panjang umur, terus tetap diberi kesehatan, kesabaran, dan kekuatan. Semoga juga insya Allah langkah ke depan kita bisa berhasil. Segala jalan hukum yang kita tempuh bisa membuahkan hasil yang baik untuk kita, dan kebenaran itu pasti akan datang gitu. Ya, selamat ulang tahun untuk papa. Semoga papa panjang umur, papa tetap tabah seperti papa yang dulu. Ini maaf nggak ada Mbak Dita karena dia sedang kerja. Mudah-mudahan papa tawakal, lebih memaknai apa arti hidup, dan mudah-mudahan jalan kebenaran itu akan tercapai. Amin. Yang ada di email, tapi nyari di BB susah tadi. Oke, sip.
Daunnya kan begitu tua aja tua keriting-keriting yang gini panas nggak panas kena panas jangan itu ya jamur enggak ya, potongannya jamur putih ini habis deh Iya.